enak banget ya, pulsa dijatah. Tempat pelatihan kerja, magang plus kerjanya ada. Enak, makanya kuliah di UNER. Sayang dulu gua nggak tembus ya. Halo teman berbicara, bagaimana kabarnya hari ini? Dan jumpa lagi dengan saya Joe Tanaka, yang pada edisi kali ini saya ketemu dengan salah satu teman berbicara yang sangat spesial, yaitu ada seorang mahasiswa dari Universitas Erlangga dengan Mas siapa? Yavis. Mas Yavis. Yavis, iya. Oke. Mas Yavis jurusan apa, semester berapa? Saya jurusan akuntansi. Akuntansi. Saya jurusan angkutan umum, Mas. Waduh, sebelahan ya Mas ya. Tetanggaan. Deket lah. Kalau semesternya semester tua banget. Semester tua. Kalau memang mau dirahasiakan nggak apa-apa, karena kayaknya teman berbicara yang ada di rumah juga nggak perlu tahu semester berapa. Dari mukanya udah kelihatan kan. Hari ini kita ngobrolnya akan santai aja ya teman-teman berbicara yang ada di rumah, karena ya biasalah ngobrol sama mahasiswa itu nggak perlu terlalu tegang, nggak perlu terlalu kaku. Intinya kita akan sharing-sharing dengan teman berbicara kita yang posisinya sebagai mahasiswa di kota Surabaya. Asli mana sih Mas Yavis? Saya asli Probolinggo Mas. Probolinggo. Oh, ya deket juga sih dari rumahku ya. Nggak jauh lah. Beneran loh, beneran. Saya dekat Probolinggo loh ya. Dekat di terminal ya, ada jurusan ini ya. Nah, itu dia. Mampirlah kapan-kapan ya kalau lewat ya. Oke, Mas Hafiz. Ini sebagai mahasiswa di Universitas Erlangga dengan semester tua. Tadi ngomongnya semester tua sih. Tua banget. Tua banget. Ini kan kita tahu semuanya ya, bahwasannya untuk tahun 2020 ini kita menghadapi sebuah pandemi yang luar biasa, yaitu ada pandemi COVID-19 yang mana tidak hanya Indonesia yang terkena, tapi juga seluruh dunia. Tentunya kita yang ada di kota Surabaya ini juga ikut terkena dampaknya gitu kan. Nah, dari Mas Yavis sendiri sebagai mahasiswa, apa yang dirasakan ya Mas Yavis? Yang pertama ya, karena kegiatan sebagai mahasiswa akhir itu cuma bimbingan skripsi. Oh, mahasiswa akhir, ternyata ketahuan ya. Bocor. Oke. Jadi bimbingan skripsi yang biasanya ketemu langsung dengan dosen pembimbing. Sekarang hanya online by email aja. By email atau mungkin komunikasi lewat aplikasi yang lagi marak kayak aplikasi Zoom atau video call by WA mungkin ya. Jadi bimbingannya by email aja sih Mas. Bimbingannya by Zoom email. itu nggak pernah. Kecuali ada ini ya, kecuali saya ikut seminar, pasti kayak aplikasi yang lagi tenar sekarang. Oke. Ya. So far ada problem nggak sih untuk mengadakan bimbingan via online atau tepatnya lewat email ya ini? Karena kan biasanya kita kalau bimbingan tuh langsung ketemu dosen, terus kemudian koreksi apa yang perlu dikoreksi, dan ini dialihkan menjadi ke email. Kita mengemailkan apa yang sudah kita kerjakan, terus kemudian dikoreksi. Karena kita tahu bahwasanya untuk para pelajar mahasiswa ini kayaknya ada bantuan untuk kuota itu, betul nggak sih? Ada, memang ada ya. Ada, memang masuknya tengah malam Mas. Baik, tapi itu pulsa terus lalu dibelikan ke kuota. Oh, dalam bentuk pulsa ya? Iya. Oke. Yang masuk itu. Ini dari kampus atau dari mana nih? Dari kampus. Dari kan, kampus. Waktu itu ada registrasi kan. Ada registrasinya. Terus saya menyertakan nomor telepon, terus tengah malam itu ada pulsa masuk nih. Dapatnya berapa? 60.000. 60.000 itu untuk Kayaknya sih per bulan ya. Per bulan. Kayaknya sih per bulan. 60.000 per bulan. Lumayan ya. Jadi kalau misalnya teman berbicara di rumah pengen cari kampus yang bisa cover nih, kayaknya Erlangga nih. Erlangga bener loh. Jadi nanti saya juga akan mungkin bisa ketemu dengan teman-teman dari kampus lain. Cuma ini satu yang saya terima informasinya valid dari mahasiswa Universitas Erlangga. Ini adalah dapat jatah pulsa selama ada pandemi ini, yaitu ada 60.000 per bulan. Lumayan buat kuota kan? Betul. Nah itu saya Di sini kita nangis nggak dapet. Bingungnya tuh kan kuota. Saya kira yang masuk tuh kuota, ternyata yang masuk pulsa. Pulsa baru dibelikan sendiri gitu ya. Bener nggak nih ya dari namanya? Tapi ya nggak ada pemberitahuan dari siapa yang mengirim. Saya anggap itu dari UNER gitu aja. Oh gitu. Tapi untuk teman-teman yang lain yang sama-sama dari UNER dapat juga atau gimana? Seharusnya sih dapat Mas, karena ada beberapa ini kan evaluasi setelah ada pemberitahuan itu yang belum, teman-teman yang belum dapat siapa nih? Itu dari fakultas ada teman-teman kita punya BLM kan, Badan Legislatif Mahasiswa. Oh iya. Nah itu berarti ada pendataan. Ada pendataan lagi siapa nih yang belum dapat, siapa nih yang belum registrasi. Nah, sekali kalau misalkan belum dapat
dapat ada registrasi lagi. Enak ya berarti. Oke, untuk Mas Yafis nih, selain kegiatan mahasiswa yang tadi dialihkan dari kegiatan tatap muka secara langsung, ini kemudian dialihkan menjadi online, kegiatan lainnya selain jadi mahasiswa? Saya aktif di bekerja di Bekerja juga? perusahaan kampus juga. Boleh sebut. Oh, ya, saya bekerja di PT Erlangga Global Traveling. Oh, yes. Erlangga Travel ya? Iya, Erlangga. Oke. Ngomong-ngomong sih Erlangga Travel pada edisi sebelumnya pernah kita ajak ngobrol juga pengelolanya, dan memang salah satu tujuannya dibentuknya Erlangga Travel ini adalah untuk menginkubasi mahasiswa-mahasiswa Erlangga agar bisa belajar menjadi pekerja yang profesional gitu. Terus enak banget ya, pulsa dijatah, tempat pelatihan kerja, magang plus kerjanya ada. Makanya kuliah di UNER. Sayang dulu gua nggak tembus ya. Oke, Mas. Ya. Jadi kan ini dari Probolinggo ke Surabaya dengan niat awal adalah sebagai mahasiswa, terus kemudian ada tempat untuk berkarya bersama dengan Erlangga Travel, yang tentunya ini biasanya kalau bulan-bulan puasa, bulan Ramadan, apalagi nanti ada Lebaran ini kan biasanya teman-teman mahasiswa yang ada di kota-kota besar ini kan mudik nih. Ya. Nah, gimana dengan Mas Yafis sendiri? Apakah nanti akan mudik atau gimana? Atau tetap stay di Surabaya, mungkin mau berkarya sampai habis corona di Surabaya, jadi ya nggak usah mudik gitu. Gimana kalau Mas Yafis? Ya, ini emang kejadian luar biasa ya Mas ya. KLB ya? Semua. Jadi untuk mudik tahun ini sepertinya saya nggak mudik. Sepertinya nggak mudik. Nggak mudik dan nggak tahu Bentar. kapan pulang. Kalau mudik itu lebih ketemu keluarga atau memang ada sambutan spesial di kampung? Waduh. Kalau mudik Idul Fitri sih biasanya spesial buat keluarga Mas. Spesial buat keluarga ya. Ya. Tapi sambutan spesialnya ada di mana nih? Kampung atau di sini? Kena PSBB juga Mas di kota lain Mas. Nasibnya kagak enak ya. Karena harus terpisah jarak dan kota nih. Ya, bener. Oke, berarti ada ya, ada yang spesial. Oke lah. Nggak, Mas Yafis tidak sendirian kok. Jadi untuk sementara ini yang lagi LDR ya. lagi berjarak dengan sambutan spesialnya bukan cuma Mas Yafis, jangan khawatir ya. Oke. Mas Yafis berarti memutuskan untuk tidak mudik di tahun ini, Iya, ya. betul. Kalau misalkan seandainya dari ini kan himbauannya dari pemerintah memang menyarankan kita untuk tidak mudik. Seandainya himbauan itu tidak ada, dalam artian kita diberikan kelonggaran, mudik nggak mudik ya silakan, itu hak kamu. Pilihannya Mas Yafis mudik atau enggak? Sebenarnya kalau pengen mudik tetap pengen sih Mas. Ya, tapi karena ada peraturan, kemudian kalau misalkan waktu itu saya pulang sebelum ada pemberlakuan, tapi di peraturan di kabupaten saya itu sudah ketat. Jadi kalau saya udah datang dari zona merah itu wajib Mas untuk dikarantina. Nah, karantinanya ini yang bikin saya nggak serg Mas, karena tempatnya mohon maaf kurang baik buat saya lah, terutama buat kesehatan mental. Itu tempatnya di SD Mas. Di sekolah-sekolah? Di sekolah dasar, aduh, jadi itu yang bikin bukan tambah fresh malah tambah stres nanti ya. Bukan tambah fresh tapi tambah stres. Kata-katanya ini perlu dikutip ya. Buat teman-teman semuanya, teman-teman berbicara yang mungkin sedang berada di perantauan dan tidak mudik, memang lebih baik tidak mudik daripada nanti dikarantina di tempat yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul. Jadi bukannya tambah fresh malah jadi tambah stres. Tempatnya itu kan tempat sekolah SD saya dulu Mas. Dan itu terkenal horor Mas, ya ampun. Jadi bisa menimbulkan kenangan-kenangan di masa lalu itu ya. Dia. Oke. Apalagi ya, kalau misalkan pun nanti sekiranya tidak ada peraturan dari pemerintah tidak mudik, saya khawatir nih, saya menjadi saya menjadi pembawa virus. Kan tidak kelihatan ya Mas virusnya ya. Bisa jadi OTG ya? Orang tanpa gejala. Bisa jadi. Oke. Misalkan nih saya pulang naik bis atau naik motor sendiri nih, terus saya pegang sesuatu yang itu ada yang ada virusnya gitu loh. Jadi kan kita nggak tahu nih Nggak sadar. virusnya atau enggak ya. Jadi kita nggak
tiba-tiba virusnya jatuh cinta dengan kita, Iya, nempel ke nempel. badan kita, ikut pulang ke rumah kita. Nempel. Iya, kalau calon bini bro dibawa pulang, dikenalin sama keluarga, nggak apa-apa. Tapi kalau virus lu bawa pulang, ya jangan lah ya, gitu ya. Nah, terus salim ke orang tua gitu kan namanya. Oh, Anak yang sayang orang tua salim, kangen lama nggak ketemu, terus orang tua nggak, aduh pegang apa lagi, kita kan nggak tahu gitu aja. Makanya itu saya takut banget untuk pulang sebenarnya. Berarti kalaupun toh seandainya dari pemerintah ini tidak ada larangan atau himbauan untuk tidak mudik secara pribadi dan ikhlas, Mas Yafis ini memutuskan memang tidak mudik, begitu? Betul mas, Demi keluarga di kampung. demi keluarga. Nah, ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya, teman berbicara, bahwasanya memang yang lebih diutamakan itu adalah kesadaran dari diri kita masing-masing sebagai perantau ya. Betul. Entah kita itu sebagai pelajar yang ada di tanah rantau, sebagai pekerja yang ada di tanah rantau, atau apapun itu ketika kita ingin mudik, ingin berkunjung ke keluarga yang ada di kampung, untuk saat ini kayaknya jangan dulu. Karena dulu deh. betul, karena kita tidak pernah tahu bahwasanya apakah nanti kita ini akan secara tidak sengaja membawa virus. Kalau sengaja sih mungkin enggak ya, tapi secara tidak sengaja membawa virus pulang ke rumah. Karena mungkin kalau yang masih muda-muda, yang masih umurnya produktif, imunnya masih kuat, ya virusnya bisa ditangkal. Tapi kalau misalkan yang sampai nanti di rumah ada keluarga, ada ayah, ibu, nenek, kakek, adik, balita yang lain, tetangga-tetangga, nah itu kan imunnya yang belum tentu kuat, yang itu yang perlu kita khawatirkan. Kalau untuk dari orang tua Mas Yafis nih, kan biasanya setiap tahun, setiap Ramadan, setiap Lebaran pasti pulang, momen-momen untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Ini gimana nih orang tua kalau seandainya Mas Yafis nggak jadi pulang nih untuk tahun ini? Iya. Ikhlas. Respon dari orang tua sendiri sih, alhamdulillah respon positif mas. Positif, jadi, ya. Oke, nggak usah pulang nggak apa-apa, gitu. Kan saya berdua sama adik kan. Adik juga kerja juga di Sidoarjo. Oh gitu. Sama-sama nggak pulang. Adik juga mati-mati nggak usah pulang, gitu ya. Oh. Ya udah deh kita sama-sama nggak pulang. Sama-sama Hari nggak ini, pulang ya, betul. demi orang tua di Iya, rumah ya. keluarga juga nggak usah pulang dulu. Biar di sana dulu aja. Gitu. Jadi kalau saya lihat di sini dari segi Mas Yafis ataupun adiknya Mas Yafis sendiri sudah mengambil keputusan yang tepat, dan kemudian dari keluarga sendiri pun juga mendukung gitu ya, bahwasanya kasih restu lah, nggak apa-apa lah nggak mudik ya, nanti untuk Lebaran maaf-maafan lewat telepon, video call gitu ya. Kayaknya itu akan banyak yang merasakan hal yang seperti itu, dan memang ini adalah salah satu langkah dari pemerintah untuk bisa menekan penyebaran COVID-19. Jadi ya mari teman-teman berbicara semuanya yang ada dimanapun berada, kita ikuti himbauan dari pemerintah yang saat ini sedang gencar digalakkan adalah bagi yang merantau mohon untuk tidak mudik terlebih dahulu. Kan begitu ya. Jadi kalau seandainya nanti daripada mudik terus kemudian secara tidak sengaja menularkan virus ke orang-orang yang ada di rumah, keluarga tercinta kita, ya sayang gitu kan. Mungkin Mas Yafis ada pesan-pesan tersendiri nih buat teman-teman berbicara yang ada di rumah, mungkin sesama mahasiswa, karena kalau kita lihat se-Indonesia ini mahasiswa yang kuliah di luar kota kelahirannya juga banyak banget nih, bahkan bisa jadi di luar negeri gitu kan. Mungkin bisa berbagi semangat buat teman-teman berbicara yang sedang ngikutin channel kita, atau nanti teman-teman berbicara juga bisa kasih komen di kolom komentarnya, mau berbagi cerita juga boleh. Kalau saya mau bilang dan kasih saran sama teman-teman yang sama-sama nggak pulang nih, saran saya sih lakuin apa yang kalian ingin sih. Jadi biar itu nggak stres gitu loh mas. Oke. Gitu ya. Jadi jangan diempet gitu ya. Kalau Iya, misalnya benar. ada kepikiran mau bikin sesuatu, lakuin aja gitu ya. Betul. Ekspresikan diri. Betul. Yes. Mau baca buku, mau bikin konten misalkan ya Oh, bisa juga iya. kan. Mau bikin konten, Jadi mau YouTuber. mau nge-game kayak, terus kalau misalkan ada yang uangnya berlebih itu bisa disedekahkan kan, waktu momennya juga pas juga mas. Momennya ya. juga pas. Pas momen Ramadan juga. Gitu. Pahalanya berlipat-lipat. Ya itu, kemudian banyak juga ya kalau misalkan saya ini masih proses menyelesaikan skripsi gitu ya. Proses Jadi kan menyelesaikan skripsi. ya saya harap bisa selesai dengan cepat. Tanggungannya ini bisa lebih cepat ya, karena ada hikmahnya Ada dengan juga. kejadian ini menjadikan waktu kita lebih luang kayaknya ya. Lebih luang.
Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu bisa lebih fokus jadinya. Maka ya ini adalah waktu di mana kita harus benar-benar bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian yang sangat luar biasa ya. Buat yang biasanya juga begadang, waktu mengaturnya belum baik gitu, itu lumayan bisa untuk mengatur. Jadi bangun jam berapa, tidur harus jam berapa, begitu kembali lagi ke kehidupan yang lebih sehat lah. Kembali ke kehidupan yang Iya, lebih sehat. gitu, Mas. Jadi kalau misalkan selama ini tuh ada yang ngomong kayaknya dengan pandemi COVID-19 ini kita jadi kaum rebahan deh. Itu salah ya seharusnya. Gimana kalau menurut Mas Yafis nih? Waduh, kalau menurut saya nih ya, rebahan tuh enak juga mas sebenarnya mas. Enak banget mas rebahan itu. Bahkan saya nih sempet mulai dari bangun, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba Tidur lagi. enggak dong. Jadi main HP aja kan, main HP di kasur, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba jam 12 mas, siang, 6 jam di kasur. 6 jam di nggak kasur. kerasa mas. Nggak kerasa. Oke. Nggak kerasa itu, wih, cepet banget ya jam 12 ya. Waduh. Cepet banget. Kan banyak tuh yang meme-meme, ini saatnya menjadi pahlawan Indonesia nih. Dengan cukup menjadi rebahan. Betul, nah ini pasti banyak yang ini penontonnya mas. Ini banyak banget yang jadi pahlawan sekarang nih mas. Jadi untuk tahun 2020 ini untuk menjadi pahlawan Indonesia cukup dengan menjadi kaum rebahan. Tapi ya kita harus kembali lagi untuk bisa tetap mengatur waktu. Rebahan memang perlu ya, beristirahat secukupnya. Segala sesuatu itu kalau berlebihan kayaknya kurang nggak baik gitu. Iya, Nggak baik kan, memang bener kan. Nah, jadi ya tetap rebahan silakan, tapi mari kita selingi dengan karya-karya, kita selingi dengan sesuatu yang berarti. Karena kan sayang banget tuh 24 jam masa mau di kasur terus. Iya. Aku sih nggak, kalau secara pribadi saya bukan apa-apa, kasihan kasurnya. Capek gitu kan. 24 jam bro, kasihan kasurnya direbahin terus ya. Iya kalau misalnya kita itu badannya kecil langsing gitu. Kalau yang gendut-gendut kayak gua, bobot berlebih, kasurnya bisa seminggu langsung Sekrempeng. Oke. Sebelum kita berpisah nih, Mas Hafiz, ada lagi yang mungkin mau ditambahkan untuk berbagi sharing cerita kepada teman-teman berbicara yang ada di rumah mungkin? Karena waktu luang ya, waktu luang banyak, teman-teman selain melakukan hobi, ini waktunya buat menambah pengetahuan. Terutama di banyak skill yang teman-teman yang mungkin belum tahu, bisa ini lebih untuk memperdalam. Ya, misalkan kalau saya nih mas, saya sendiri kan seneng banget untuk di bidang keuangan nih. Orang akuntansi iya, ya, jadi keuangan. Waktu kuliah itu saya dapat mata kuliah ini pengantar pasar modal mas. Jadi tuh selama saya pandemi ini, selama bekerja dari rumah atau kuliah dari rumah, saya hampir tiap hari itu melihat pergerakan IHSG. Mainnya ini saham, reksadana dan saudara-saudaranya. Belajar ya. itu karena kan kalau di kuliah kita cuma dapat the basicnya nih. Tapi dengan adanya ini kita jadi akhirnya bisa langsung tahu ya. Saya ikut ini apa yang di Skill Academy, saya ikut. Kabarnya emas naik terus nih? Waktu itu sempat anjlok gara-gara kan semakin dalam nih anjloknya di IHSG waktu awal-awal, tapi sekarang udah mulai naik lagi mas. Jadi awal-awal itu saya di average rata-rata tiap bulan ya turun, terus 2 bulan ini naik lagi mas, alhamdulillah. Oke, jadi salah satu tips yang terakhir yang diberikan oleh Mas Yafis adalah ini kesempatan kita untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Jadi wawasan dan pengetahuan ini bisa didapatkan dengan berbagai macam cara, lewat online, mungkin buka-buka informasi yang melalui handphone teman-teman semuanya. Ini bisa ya. Jadi bisa, Mas. Ini justru nanti bisa lebih banyak yang bisa kita lihat di sana ya. Iya. Dan kayaknya karena kita berbatas waktu, perjumpaan kita dengan salah satu teman berbicara kita dengan Mas Yafis, seorang mahasiswa di Universitas Erlangga yang kebetulan juga sedang bekerja di Erlangga Travel, sampai di sini dulu. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk di like, comment, share, and subscribe. Ya, sampai jumpa untuk teman berbicara di edisi yang berikutnya. Saya Jun Taka, mohon pamit.